Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Dina SH. Oke, pada video kali ini saya akan ngebahas mengenai self-awareness. Mungkin teman-teman udah banyak pernah denger lah apa itu self-awareness, tapi mungkin belum tahu apakah itu penting atau apakah itu maknanya seperti apa, ataupun gimana sih supaya kita bisa meningkatkan self-awareness kita dan sebagainya lah. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu self-awareness. Self-awareness ini merupakan kondisi di mana seseorang berusaha untuk memahami keadaan internal yang ada di dalam dirinya. Lalu Abraham Maslow sendiri di dalam teorinya dalam teori humanistiknya mengemukakan bahwa kesadaran diri adalah mengerti dan memahami siapa diri kita yang sebenarnya, bagaimana menjadi diri sendiri, potensi apa yang kita miliki, gaya apa yang kita miliki, apa langkah-langkah yang harus kita ambil, apa yang kita rasakan, nilai-nilai apa yang diyakini, dan ke arah menuju kemana kita akan perkembangan yang kita rasakan. Jadi menurut teori Abraham Maslow ini, kesadaran diri itu dimana kita bisa mengetahui potensi diri kita, kita bisa mengetahui gaya apa yang kita miliki, kita bisa mengetahui sifat atau karakter seperti apa yang kita miliki, seperti itu. Jadi hal-hal yang internal dalam diri kita bisa mengetahuinya karena kita mempunyai kesadaran diri. Lalu yang selanjutnya, menurut Baron dan Brian, tokoh psikologi sosial mengatakan bahwa sebenarnya self-awareness ini memiliki beberapa bentuk. Di antaranya yaitu ada self-awareness subjektif, self-awareness objektif, dan self-awareness simbolik. Self-awareness subjektif ini sendiri yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan dirinya dari lingkungan fisik dan sosialnya. Contohnya kayak gini, misalnya nih, si A, dia mempunyai status ekonomi yang di bawah gitu, sedangkan yang si B mempunyai status ekonomi yang agak di atas. Jadi kesadaran diri yang dimaksud adalah kita harus pandai menempatkan diri kita di lingkungan sosial kita. Bagaimana kita harus menempatkan diri. Jangan kita mengikuti, misalnya padahal kita nih kondisinya sederhana gitu. Tapi ketika kita bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan kita yang mungkin mempunyai gaya hidup yang wow gitu, kita cenderung mengikuti orang tersebut. Padahal kemampuan diri kita tidak memenuhi apa yang kita inginkan tersebut. Jadi kita harus pandai menempatkan siapa diri kita di lingkungan sosial kita. Jadi dengan begitulah diri kita bisa mengerti keputusan seperti apa yang harus saya ambil, respon seperti apa yang harus saya berikan ketika saya berada di lingkungan yang mungkin berbeda dengan kehidupan saya gitu. Jadi bisa menempatkan situasi diri kita ketika orang lain memandang kita. Oke, yang selanjutnya itu self-awareness objektif, di mana seseorang menjadi objek perhatiannya sendiri, kesadaran atau keadaan pikirannya. Hampir sama dengan yang pertama, namun di sini lebih menekankan seseorang harus bisa menyadari identitas dirinya. Misalnya, si A ini seorang siswa, sedangkan si B seorang pekerja. Jadi harus bisa menempatkan identitas kita siswa, ya kita lakukan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, bukan sebagai misalnya pekerja, karena itu sudah berbeda tanggung jawab dan berbeda tugasnya. Jadi kita harus bisa menyadari identitas kita, menyadari kita sekarang profesi atau identitas kita sekarang sebagai seorang apa gitu. Jadi yang selanjutnya itu self-awareness simbolik, di mana seorang bisa membentuk sebuah konsep abstrak melalui bahasa kemampuannya, cara dia berkomunikasi dengan lingkungannya. Di sini seseorang dituntut untuk bisa menempatkan diri, menempatkan situasi bagaimana dia harus berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan lingkungannya. Cara dia berkomunikasi misalnya dengan orang yang lebih umurnya di atas dia ataupun dengan orang yang umurnya di bawah dia bisa menempatkan situasi tersebut. Oke, lalu yang selanjutnya, menurut Charles, dalam membentuk self-awareness di dalam diri seseorang itu dibutuhkan kerangka yang terdiri dari 5 elemen primer. Yang pertama yaitu attention.
Attention ini merupakan perhatian. Perhatian di mana kita harus memperhatikan apapun yang terjadi di dalam diri kita ataupun di luar dari diri kita. Jadi atensi kita pada attention ini yaitu memperhatikan sesuatu baik itu internal maupun eksternalnya diri kita sendiri. Lalu ada yang kedua itu adalah wakefulness, kesiagaan, di mana seseorang bisa menempatkan bagaimana ketika dia menghadapi satu situasi. Jadi secara responnya itu kita bisa menempatkan misalnya masalah yang A, kita bisa memberikan respon sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Karena kesadaran diri kita ataupun self awareness kita menyadarinya. Kita tidak cuek. Karena kalau orang yang cuek itu dia bakal lebih susah karena dia mungkin bahkan nggak kenal dirinya sendiri gitu. Gimana dia bisa mengenal lingkungan dia sedangkan dirinya sendiri aja dia nggak kenal, dia nggak aware gitu. Lalu yang selanjutnya itu arsitektur. Arsitektur ini merupakan pengetahuan kita di mana kesadaran diri ataupun apapun yang kita sadari, yang kita pikirkan yaitu mempunyai pusat di otak kita gitu. Jadi itu dia arsitektur kurang lebihnya. Lalu yang selanjutnya ada recall of knowledge, yaitu mengingat pengetahuan ataupun mengingat kembali kejadian ataupun hal-hal yang sebelumnya kita sudah alami. Misalnya kayak kita bisa mengerti bagaimana lingkungan kita. Misalnya nih kita pernah pergi keluar kota gitu kan, menuntut ilmu ataupun bekerja. Jadi ketika kita kembali ke daerah asal kita bisa menempatkan situasi kembali. Bagaimana karakter-karakter orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagaimana cara kita harus memberikan respon, cara kita harus bersikap, cara kita harus sebagainya. Jadi kita bisa mengingat kembali karena kita sudah pernah berada di situasi tersebut. Lalu yang terakhir, elemen dari 5 elemen tadi yaitu self-knowledge, yaitu kita mengetahui diri kita sendiri, mengetahui jati diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa jadi orang lain. Yang harus kita pahami adalah diri kita. Bukannya kita nggak pahami nih diri kita, tapi kita lihat orang lain, kita ikutin semua yang ada pada diri dia. Padahal pribadi saja sudah berbeda, karakter, passion, ataupun sebagai macamnya itu udah berbeda. Jadi dengan orang yang sering tidak mempunyai skill, ini seperti life skill personal ya, kayak kemampuan pribadi gitu. Jadi kalau orang yang nggak bisa mengasah self-awareness-nya ini, dia nggak aware terhadap dirinya, dia nggak akan bisa menemukan kemampuan ataupun potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga dia bisa membandingkan dirinya dengan orang lain, dia bisa melihat orang lain seperti ini, dia paksakan diri dia harus seperti itu juga, karena dia nggak kenal siapa diri dia. Dia nggak mengetahui apa sebenarnya yang ada pada diri dia, kelebihan apa yang dia inginkan, kemana arah tujuan hidupnya itu dia nggak punya, karena dia nggak aware terhadap dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya itu, apa sih pentingnya seorang harus memiliki self-awareness? Jadi biasanya nih, kalau orang yang self-awareness-nya tuh tinggi, dia bisa menjadi orang yang lebih percaya diri. Karena dia sudah menyadari potensi yang ada dalam dirinya, lalu dia bisa memahami juga bagaimana lingkungannya, bagaimana dia harus berinteraksi dengan lingkungannya, jadi dia bisa lebih percaya diri. Lalu yang selanjutnya, kemampuan komunikasi yang baik. Jadi orang yang mempunyai self-awareness yang tinggi ini, dia lebih mudah dalam berkomunikasi. Komunikasinya pun menjadi lebih efektif, karena dia udah paham diri dia udah paham bagaimana dia harus bersikap terhadap orang lain dengan karakter diri dia juga bisa memahami karakter orang lain, sehingga dia bisa menempatkan bagaimana saya harus merespon orang ini, bagaimana saya harus berinteraksi, cara saya berinteraksi dengan orang ini, apakah dia orangnya yang lebih tua dari saya ataupun mungkin yang lebih muda dari saya, jadi pandai menempatkan. Lalu yang ketiga, orang yang memiliki self-awareness ini yaitu mampu menahan diri dan tidak mudah sakit hati. Jadi ketika dia ada orang yang mungkin berkata buruk mengenai dirinya, ya dia berpikir, ya saya yang tahu diri saya gitu kan. Yang penting yang kita tampilkan, yang kita utarakan ataupun kita perlihatkan kepada orang lain itu bagaimana diri kita. Kalau baik diri kita, ya kita nggak usah, orang yang self-awareness ini nggak gampang sakit hati, ya terserah sih mereka mau bertanggapan seperti apa. Yang penting saya sudah memberikan potensi yang saya miliki, sikap sopan santun yang saya miliki, jadi terserah aja. Jadi dia nggak mudah kayak, pokoknya harus balas dendam nih sama orang ini karena dia udah kayak gini-gini. Itu kayak lebih
mempunyai potensi kecil bagi orang yang mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Lalu selanjutnya memiliki kreativitas yang baik. Orang yang mempunyai self awareness yang tinggi ini dia juga mempunyai kreativitas yang baik karena dia mengenal dirinya. Jadi ketika dia mengetahui, oh potensi saya seperti ini nih, dia kembangkan. Dia nggak terfokus, oh saya harus lihat si A, saya harus begini, saya harus begitu. Tapi dia lihat kemampuan yang ada diri dia. Bagaimana nanti tujuan saya ke depannya, apa yang harus saya lakukan, keputusan apa yang harus saya ambil, seperti itu. Lalu yang terakhir, biasanya nih orang yang memiliki self awareness yang tinggi itu juga memiliki karir yang lebih sukses. Seperti yang di atas tadi sudah hampir menggambarkan, karena dia bisa mengetahui bagaimana dia harus memberikan sikap ataupun pengetahuan dia terhadap orang lain. Jadi dia bisa memahami diri dia sepenuhnya. Jadi sebenarnya self awareness ini sangat berdampak, misalnya di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, itu sangat berdampak karena biasanya orang yang memiliki self awareness yang tinggi itu bisa memperlihatkan jati diri dia yang lebih baik. Jati diri dia yang dia bisa tahu, misalnya dia punya kesalahan, dia tahu itu salah, dia sadar dan dia memperbaiki kesalahan tersebut dan mengubahnya menjadi hasil yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi begitulah mengapa self awareness itu penting terhadap diri kita. Kita aware terhadap diri kita, kita peduli, kita sadar apa yang ada dalam diri kita, apa yang salah, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tingkatkan dan semacamnya. Jadi saya kira itulah penjelasan untuk hari ini. Mungkin agak berat ya karena ada pengertian inilah, ada pembagian inilah, tapi supaya kita bisa lebih mengetahui sebenarnya self awareness itu sendiri mempunyai elemen-elemen tersendiri dan mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Jadi dan mempunyai juga dan memperlihatkan bahwasanya aware terhadap diri sendiri itu penting supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menjadi diri kita sendiri dan kita bisa menemukan jati diri kita sendiri. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lagi nonton. Saya Dina SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.